wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ista'adzana min bala'i corona. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi man sama wa qama fi syahri Ramadan. Amma ba'du. Pada suatu hari tersebutlah sebuah kisah. Ada dua orang sahabat yang sedang duduk-duduk ba'da sholat zuhur di masjid. Tiba-tiba mereka melihat seorang tua yang duduk di pinggir masjid. Lalu orang tersebut secara diam-diam di tengah bulan Ramadan mengambil roti dan kurma serta seteguk air untuk makan dan minum. Mereka pun datang dan menegur orang tua ini. Wahai bapak, wahai kakek, wahai orang tua, mengapa engkau tidak menghargai bulan yang mulia, bulan Ramadan? Mengapa engkau tega di bulan yang mulia ini tidak melaksanakan ibadah puasa? Maka sang bapak pun berkata, pada hakikatnya saya sedang berpuasa, tapi mohon maaf, saya makan dan minum. Mengapa bapak berkata demikian? Saya menahan mata saya dari memandang sesuatu yang berdosa. Saya menahan lidah saya dari berkata yang dusta dan menggunjing, memaki, menghina, mencaci seluruh orang-orang muslim di sekitar saya. Saya menjaga tangan saya agar tidak menyakiti orang muslim lainnya. Di mana Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal ghair min yadihi wa lisanihi. Orang Islam adalah orang yang selamat orang lainnya dari tangannya dan lidahnya. Maka pada hakikatnya saya berpuasa, akan tetapi saya menderita penyakit lambung yang cukup kronis. Dokter memberikan advice agar lambung saya tidak bisa kosong dari makanan setiap periode 5 jam. Seketika itu dua sahabat ini pun menangis. Lalu sang bapak bertanya, apakah kalian berpuasa? Tidak, wahai bapak, kami hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kami tidak mampu untuk menahan mata, lidah, mulut, dan telinga kami dari berbuat perbuatan dosa seperti Anda. Alhamdulillah, hari ini Allah masih mengizinkan kita berkumpul bersama, bersua dan bertatap muka di tanggal 30 April tahun 2020, di mana malam ini sebenarnya adalah malam ulang tahun saya. Jadi kalau ada yang mau ngasih kado, silakan diterima ya. Kalau panitia mau terima amplop, silakan juga, masih ada waktunya. Sebenarnya saya datang ke sini tidak pernah memikirkan masalah amplop. Kenapa? Bukan karena saya baik, karena urusan amplop sudah dipikirkan oleh panitia. Kalau saya mikirkan juga, pasti saya ditaruh panitia juga di sini. Sumpah ya. Alhamdulillah, hari ini kita berada di malam 8 Ramadan 1441 Hijriah, di mana Ramadan adalah satu-satunya bulan yang tersebut dan termaktub di dalam Al-Quran. Muharram, bulan pertama dalam penanggalan Hijriah, tapi juga tidak ada dalam Al-Quran. Syawal, Rabiul Awal, bahkan bulan di mana lahirnya baginda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak ada dalam Al-Quran. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulkaidah, bahkan Zulhijjah sebagai bulan tempat melaksanakan ibadah haji pun tidak ada dalam Al-Quran. Tapi Ramadan satu-satunya bulan yang ada dalam Al-Quran, bahkan berdampingan dengan mukjizat paling besar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-Baqarah 180.
berfirman, Rasul bersabda, dan Ugi berkata. Semoga salawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Muhammad pernah bersabda kepada para jamaah, para sahabat yang hadir di malam bulan Ramadan, Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Di bulan ini pada amalan dilipat gandakan. Amalan sunnah bernilai seperti fardu, dan amalan fardu bernilai 70 kali lipat daripada biasanya. Dan menggalakkan ibadah Ramadan inilah yang diajarkan Rasulullah kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama yang muktabar. Kata-kata ikramah wa ta'ziman ulun tuan kepada Bapak Isi, Tengku Imu, Tuhabut, Tuhabakat, ulun ke depan Wadena Dawa, Wadena Lapa, mungkin dengan berkata Wadena Dawa. Juga seterusnya kepada panitia Ramadan 1441 Hijriah, terutama rakan letim ulun tuan Bidayah Menuju Selasa Tengku Zulbahri atau Syekhul, dan kagum undang ulun tuan, terima kasih. Dan seterusnya kepada para tokoh masyarakat, terutama para pemuda. Para pemuda di dalam kampung ibarat payung, tempat melindung lampu jin raya, tempat temannya duha dan muda. Jadi disinilah peran para pemuda. Dan tak lupa juga kepada para abu, abi, abia, wali tuku serta para umi yang hadir malam ini berkumpul bersama di Menasah Utun Gelinggang yang disingkat dengan UG ya. Kebetulan yang ceramah malam ini juga Ustadz Gunawan, disingkat juga dengan UG. Jadi UG berceramah di UG malam ini. Terima kasih. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, di mana kita ketahui begitu banyak amalan-amalan yang kita lakukan, dan ini termaktub dalam dua amalan. Mungkin Ramadan kali ini tidaklah sama. Kita menghadapi wabah pandemi corona. Baru kali ini saya ceramah pakai masker. Tapi ya saya nggak pakai di depan kayak pura-pura ninja ya. Hari ini kita berada di Ramadan yang mungkin berbeda. Kalau kita mencoba mengingat dan menulis pengalaman Ramadan kita kali ini, mungkin 50 tahun lagi anak cucu kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Akan tetapi wabah corona bukanlah alasan untuk kita untuk mengurangi ibadah kita di bulan-bulan ini. Secara umum ibadah bulan Ramadan terdiri dari dua, malam dan siang, atau siang dan malam. Sawai siang dan malam. Sawai pemanok dengan manok. Ya, kalau di Matang duluan siang ya, siang malam. Tapi kalau di dalam tarikh Islam duluan malam. Kita duluan tarawih dulu baru puasa besoknya. Di malam hari Ramadan kita lakukan ibadah yang namanya qiyam. Qama yaqumu qiyaman, artinya mendirikan. Dulu malam ini kita tidur, sekarang di malam Ramadan kita dirikan malam Ramadan dengan ibadah. Ibadah apa? Sebentar lagi setelah sholat Isya kita tarawih, kita witir. Lalu mungkin kita tertidur sejenak untuk terbangun kembali, lalu melakukan sholat sunat tahajud kah, sholat sunat taubat, sholat sunat istikharah, sholat sunat hajat. Timbul pertanyaan, Ustaz, tadi kami sudah sholat witir, bolehkah kami melakukan sholat lagi ketika kami terbangun sebelum makan sahur? Jawabannya boleh. Akan tetapi yang jangan kita lakukan witir kembali di akhir malam. La witrani fil lailatin. Tidak ada dua witir pada satu malam. Akan tetapi kita ingin witir di malam hari di awal atau di malam hari di akhir, ini adalah pilihan. Abu Bakar ditanyakan, mata tutiru ya Abu Bakar? Kapan kau berwitir ya Abu Bakar? Utiru fi awali lailatin. Beliau berwitir pada awal malam. Kalau malamnya kita dirikan dengan qiyam, inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa di antara kita dan kita semua yang hadir pada hari
mendirikan malam bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Di siang harinya kita lakukan suatu ibadah yang namanya siam atau puasa. Malamnya qiyam, siangnya siam. Berpuasa pun tidak ada halangan dengan namanya wabah corona. Bahkan dengan adanya wabah corona, kita jauh lebih terjaga, jauh dapat menjaga diri dari batasan-batasan yang Allah larang. Saat ini kita melihat wanita yang cantik sekalipun wajahnya ditutupi cadar masker pastinya, karena mencegah wabah ini menyebar. Dan ini mengurangi resiko kita hilang pahala puasa. Tinggal kita menjaga lidah kita, tangan kita dari pencuri-pencuri yang ada dalam bulan Ramadan. Apa saja pencuri yang ada dalam bulan Ramadan? Inilah yang harus kita jaga. Yang pertama, televisi. Kita di rumah punya TV, kita tonton acara di waktu sahur. Karena di bulan Ramadan inilah prime time-nya, waktu berkualitasnya, waktu sahur dan berbuka. Begitu banyak tayangan-tayangan televisi yang hadir di saat itu. Akan tetapi prime time kita dalam setahun, dalam 12 bulan yang Allah janjikan adalah bulan Ramadan. Jangan kita isi tontonan TV kita dengan hal yang berbau gosip, berbau sinetron yang mengumpat aurat, dan berbau tontonan-tontonan yang mengundang maksiat. Yang kedua, pencuri di bulan Ramadan adalah bergadang. Haji Roma Irama pernah berkata, begadang jangan begadang kalau tak ada artinya. Begadang boleh saja kalau ada maksudnya. Kalau kita bergadang untuk tadarus, mungkin boleh saja. Itu pun dengan syarat tidak mengganggu tidurnya orang dan jangan tinggal sholat di waktu siang. Akan tetapi kalau kita bergadang untuk menonton siaran televisi, nonton bola, main game, atau melakukan hal yang sia-sia lainnya, maka inilah pencuri yang kedua yang harus kita hindari. Yang ketiga, pencurinya adalah pasar. Banyak orang habis waktunya di bulan Ramadan untuk belanja kebutuhannya, termasuk jalan-jalan di pasar. Kalau di Lutfamay sekarang sudah ada mallnya, sudah ada Suzuya. Tapi banyak orang-orang yang datang ke situ jadi lebih mesra dengan pasangannya. Saya lihat banyak teman saya yang begitu datang dengan istrinya, begitu masuk mall Suzuya Lutfamay, langsung istrinya dipegang, tidak dilepas. So sweet gitu loh. Ketika saya bertanya, mengapa Anda tidak melepas tangannya? Ternyata, Ustaz, kalau saya lepas tangannya, dia belanja gak keluar, habis uang saya, Ustaz. Jadi bukan romantis juga. Tapi dijaga, karena pasar juga merupakan pencuri di bulan Ramadan. Masyarakat muslimin, apalagi pencuri di bulan Ramadan? Dapur untuk kaum ibu. Waktu setelah asar sampai berbuka tiba adalah waktu mustajabah doa. Kalau ibu mulai masak, hindari waktu setelah asar sampai berbuka. Kalau bisa masaknya agak cepat. Jadi kalaupun dirasa-rasa mungkin masih agak kenyang pastinya karena siang hari. Jadi kalau kita menggunakan waktu antara asar sampai berbuka puasa tiba, kita berkurang kesempatan dalam beribadah, berzikir dan membaca Al-Quran. Karena disitulah waktu yang mustajabah. Yang terakhir, waktu kita sedikit lagi. Yang terakhir, pencuri paling dahsyat di bulan Ramadan adalah yang kita bawa bersama. Semuanya pada bawa ya, handphone kita. Begitu banyak orang yang tersita waktunya, tersita aktivitas Ramadannya karena handphone yang dia bawa. Begitu banyak orang yang tersita dengan notifikasi dari medsos, media sosial atau sosial media, balik-balik ya, sosial media, sosmed ya. Begitu banyak orang yang melihat notifikasi, berapa pesan WhatsApp, Telegram, Instagram, kilogram, miligram, anu udah berpuluh, pokoknya gram dari kata. Berapa banyak notifikasi yang belum kita baca, yang membuat kita tersita perhatian di situ. Akan tetapi sadarkah
6.666 ayat notifikasi yang belum kita baca hari ini. Al-Quran memanggil kita. Sudahkah kita ingat bagaimana kita menjaga Ramadan ini agar tidak sia-sia? Kalau kita gunakan anggota tubuh kita untuk melakukan hal yang sia-sia di bulan Ramadan, maka ibadah kita akan berkurang maknanya. Kalau kita melakukan hal yang sia-sia, ini akan menjadi api neraka untuk kita. Kita gunakan handphone kita untuk melihat hal yang buruk, seperti kita memasukkan bara api ke dalam mata kita. Lalu, kalaupun kita melepaskan itu, seperti kita mengangkat kembali bara api dari mata kita. Kita mendengar hal yang sia-sia. Walkman kita colok dalam telinga kita. Kita dengarkan lagu-lagu yang tidak bernuansa Islami. Seperti kita memasukkan bara api ke dalam telinga kita. Dan juga disinilah waktu kita mengeluarkannya di bulan Ramadan ini. Kalau kita hari ini menggunakan harta kita untuk berfoya-foya dan melakukan hal yang sia-sia, bahkan tidak kita gunakan harta kita untuk bersedekah di masa hutan gelindang yang saat dalam tahap pembangunan dan masih membutuhkan uluran tangan kita, maka ulaika yaquluna fi butunihim nara, seakan-akan kita memasukkan bara api ke dalam mulut kita dan nantinya besok pagi baru keluar dan kita buang saat kita melakukan ibadah Ramadan seperti biasanya. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Jika kita melaksanakan siam dan qiyam dengan sempurna, terbebas daripada pencuri di bulan Ramadan, insya Allah Allah akan menjaga ibadah kita. Sehingga man shoma wa qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dan mendirikan malam bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita semua. Seandainya kita hidup seakan-akan kayaumin waladatuhu ummuhu, sebagaimana hari kita dilahirkan oleh ibunda kita. Kita berdoa agar Allah ampunkan dosa-dosa kita di pertemuan kali ini. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sekian saja dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.